Oke, baik. Kita lanjut, Pak Mul, Pak Edu. Pak Mul, nah kemudian bagaimana kawan-kawan media online ini, Pak Mul dan Pak Edu, kemudian mengklarifikasi sendiri, memverifikasi sendiri, meyakinkan anggota-anggota, wartawan-wartawan jurnalisme kita ini. Ya, kalau sekarang sih ada kata-kata jurnalisme online, gitu kan? Saya nggak tahu nanti sepakat atau tidak. Bagaimana itu supaya memang masyarakat tahu bahwa komitmen dari AMSI, komitmen dari SMSI bahwa ya kami memang prinsip-prinsip jurnalisme kita pakai, kemudian kode jurnalistik melekat karena kita di bawah undang-undang pers. Kemudian dari Pak Mul dulu, gimana Pak? Oke. Yang kita selalu tekankan ke teman-teman itu bagaimana membuat konten yang sehat, tapi juga bisnisnya kuat. Konten ini kita bekali dengan sering saya menanyakan ke anggota dulu, DNA kalian apa sih? Kalian membentuk media, DNA-nya apa? Karena ketika kita tahu DNA medianya, maka iklannya mengikuti. Kalau dia khusus anak-anak, berarti dia mengkhusus DNA-nya tentang anak-anak. Iklannya pun mengikuti produk terkait anak-anak. Nah, yang sering kacau di sini adalah teman-teman sering bilang, kita umum gitu. Lah, umum apa? Apakah semuanya dijaring? Apakah ibaratnya atau serba gitu? Apapun ada gitu. Nah, itu yang akan bikin kacau gitu. Nah, kalau dia sudah tahu DNA-nya, maka iklannya akan mengikuti atau produk apa yang akan beriklan dia mengikuti. Setelah tahu DNA, maka dia akan membuat yang namanya buku putih. Buku putih inilah yang bagian dari mereka ejawantakan dari kode etik jurnalistik, undang-undang pers gitu, etika sosial, inilah yang dimasukkan. Termasuk di buku putih, dia akan bisa menentukan kata apa yang boleh, kata apa yang tidak. Dan itu akan menjadi ciri media. Contohnya, ada media yang harus menggunakan kata bekas, nggak boleh kata mantan. Soalnya ketika nyebut petani, tidak ada mantan petani. Maka dia akan seperti itu terus. Itu menjadi ciri khasnya dia gitu. Ataupun ketika dia mewawancara narasumber, nggak boleh disebutkan gelarnya. Karena apa? Kita kesetaraan. Tapi ada juga yang sebutkan gelarnya. Karena itulah bagian dari perjuangannya. Gitu. Nah, itu kebijakan media. Nggak ada yang salah. Itu adalah buku putihnya media. Sehingga dia akan mempertahankan ketika wartawan baru pun masuk yang punya senioritas yang tinggi, dia harus tunduk sama buku putih ini. Dan inilah yang menjadi barrier atau garis pembatas, sebatas mana dia bisa, sebatas mana enggak. Dan ini yang akan menentukan media itu seperti apa. Sehingga kepercayaan masyarakat akan pulih. Kalau dia tidak jelas DNA-nya, ibaratnya kita mau makan ini makan apa ya, nasi campur juga bukan gitu, nasi goreng juga bukan, masyarakat juga bingung. Belum lagi tipikal masyarakat kita ada yang suka nasi goreng pedas, ada yang suka nasi goreng dengan udang dan lain sebagainya. Tapi menarik loh soal DNA tadi itu ya. Kalau saya memang kita selalu mendorong teman-teman ini. Kalau bahasa saya kitab suci gitu. Ya. Kitab suci. Bahasa saya, kalian pahami dulu deh 3 kitab suci ini gitu. Yang pertama Undang-Undang 40 itu harus ngerti sebagai wartawan. Jangan petantang-petenteng jadi wartawan nggak paham. Kemudian kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ada di masing-masing asosiasi. Masing-masing organisasi. Kalau kami kebetulan saya di PWI juga. Nah itu ada itu. Ada juga kode etik perilaku. Kode perilaku. Jadi ada 3. Saya bilang ini harus menjadi darah daging. Sehingga ketika suatu saat kau meleset kerjamu dari norma jurnalistik, gampang diadili. Jangan nyebut diri sebagai wartawan kalau nggak taat sama ini. Kalau nggak taat sama itu susah gitu kan. Dan celakanya gini Mas. Ya tadi saya bilang, zaman saya dengan Pak Mul ini dulu, mau jadi wartawan itu harus 3 bulan sampai 6 bulan latihan. Kita pendidikan, kucing. Pendidikan, serius banget gitu. Sampai paham semua yang itu. Nah sekarang kan lain. Beda. Anak-anak mayoritas yang menggarap, terutama di online ya. Saya ngakui itu. Di online, tamat S1 misalnya, belum pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba sudah jadi wartawan. Oke lah, learning by doing. Tetapi kan dasar-dasar ini dia harus pahami. Kalau ini tidak dipahami, susah kan.
itu yang bisa membedakan mana, bukan kita melihat senioritas, tapi ini yang menandakan bahwa ini kita harus kuat. Oke lah, yang angkatan saya mungkin hardware-nya nggak kuat gitu lah, penggunaan digital itu nggak terlalu kuat. Tapi software-nya juga harus, soft skill-nya juga harus kita perkuat. Kalau kita ini kan dibekali dari awal soft skill-nya dulu. Habis itu baru hard skill-nya gitu. Ibarat komputer, hardware dan software-nya ini harus nyambung. Jadi gitu. gini, kalau kita yang paham itu, kita tahu hasilnya gitu kan. Iya. Misalnya tulisannya atau lain, wah ini ketahuan ini yang mana, yang ece-ece atau yang bukan. Tapi kadang-kadang kan masyarakat tuh tidak paham. Akhirnya main telan aja. Iya. Gitu kan. Nah terkait dengan itu misalnya, kan suka nggak suka media online juga dalam tanda kutip masuk ke ranah bisnis supaya dia bisa hidup. Ya, dan tidak lepas dari jumlah kunjungan. Kalau bahasa Iya. kita ini apa, views, viewer atau apa gitu. Ini bagaimana ke dunia itu kalau di media sosial sendiri kan mau nggak mau, kalau nggak hidup juga Pak Mul. Kan karena ada iklan tadi yang Pak belum masuk akhirnya mengikuti. Bagaimana Pak untuk menjelaskan? Fenomena itu mulai agak terpinggirkan. Kalau sebelumnya iya, kita berpikir bahwa kunjungan tinggi, iklannya pasti akan ke sana. Ternyata nggak pergerakannya sekarang. Apalagi COVID dan pasca COVID, ternyata pergerakannya oke lah, kunjungan tinggi ternyata kok nggak berdampak. Dan dengan semakin banyaknya jumlah online, iklan ke online oke makin tinggi. Tapi makin disebar dengan banyak orang, gitu. Makin disebar dengan banyak media. Makanya strategi yang sering harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengoptimalkan medsosnya. Tapi medsos ini masih berhubungan. Karena sekarang kalau boleh kita akui, pengiklan lebih suka di medsos kita daripada di media online kita. Tapi kalau kita hanya tergantung dari iklan, juga tak bagus. Kita juga mulai harus mengembangkan bisnis yang lain. Kalau ini redaksinya, tapi non redaksinya harus kita garap juga. Non redaksi dalam artian apa? Media kan bisa bikin pelatihan. Pelatihan menulis opini, pelatihan menulis berita untuk guru, untuk siswa. Ini juga ladang untuk pendapatan gitu. Pada sisi lain bikin seminar. Media menjadi event organizer. Makanya di media tidak bisa mengembangkan redaksi saja sekarang. Non redaksi harus dikembangkan. Karena non redaksi, bisa-bisa non redaksi ini yang menghidupi. Dari bikin festival dan lain sebagainya. Karena pengiklan sudah mulai berpikir, kalau saya hanya main di media ini, masih ada banyak media. Gitu. Nah, Dan pengiklan juga cenderung melihat mana sih grupnya ini yang bagus gitu. Apalagi punya grup besar, potensial dan punya nama. Intinya mungkin kreativitas, Mas. kreativitas. Jadi kita menulis itu dengan gaya yang agak kreatif gitu ya, sehingga pembaca tidak disuguhkan hal-hal lama. Masa kita harus memaksa terus apa yang terjadi zaman dulu itu dipaksakan ke anak muda sekarang kan nggak bisa. Tapi Mental itu. Tapi media sosial tidak cuma artikel ya, bisa video juga. Iya, Bisa. Bisa Itu video kan juga. pengembangan bisnis. Itu bagian dari kreativitas juga ya. Iya, karena ketika online kita tidak hanya berpikir kayak dulu lagi, cuma cetak, Konvergensi. cuma audio, cuma TV, enggak. Oke. Di media online itu jadi satu. Oke. Tergantung medianya sekarang bisa mengembangkan itu enggak. Apalagi webnya sudah web 3.0, bukan web 3.1.0. lagi. Cuma gini, kalau ada media, teman-teman jujur aja lah ya, ada media-media online yang mega apa istilahnya itu ya, kekuatannya itu kecil banget gitu kan, nggak mungkin dia setiap hari naikin video gitu, habis lah. Agak susah juga. Kalau terkait dengan bisnis kan is okay, kita sepakat ya harus hidup kayak gitu. Kemudian kan ini ada apa lah istilahnya, sponsorship lah istilahnya, ada endorse atau dana yang masuk gitu. Nah, mempengaruhi idealismenya enggak teman-teman online ini terkait dengan tadi salah satu Independensinya. Ya, independensi dari jurnalis itu kita akan bahas ini loh Pak ya, terakhir ya ini tapi kalau secara umum kalau dari Pak Ido dulu bagaimana Pak untuk menjaga independensi itu Ya, dari ini tadi bukan serangan, masukan yang untuk hidupin ya, sesingkat dulu sebelum saya kira tetap berpegang pada tetap berpegang pada kitab suci tadi yang saya sebut itu, ditambah dengan pahami betul fungsi pers. Ya. Fungsi pers ini karena ada 4 tadi yang saya sebutkan, edukasi. Jangan sampai lupa, karena online kadang-kadang punya alasan dia. Saya nggak punya cukup space ruang edukasi gitu kan. Jadi lupa gitu.
Abang Jadi sepakat, kembali ya? ke kebijakan redaksinya. Sebatas mana redaksi mampu memisahkan antara redaksi dan marketing. Jangan sampai wartawan jadi marketing. Inilah kuncinya, dia harus dipegang oleh wartawan utama tadi, Pemret. Wartawan Iya. utama. Ini yang akan marwah ini yang Iya, ditahan. wartawan Masuk utama itu yang korban pun mampu nggak bisa mencampuri. Iya. Wartawan utama ini yang mengontrol semuanya karena memang lo asumsinya bahwa dia sudah pahami Paham. segalanya. Gitu. Konsepnya ada di wartawan utama, di pemimpin redaksi. Oh, nah, menarik ini ya gitu. Tapi kita masih ada satu segmen, Pak Mul dengan Pak Edo, terkait dengan independensi. Nah, besok ini kita akan ada pesta akbar, pemilu, pilkada gitu kan. Nah, ini kita mau tahu bagaimana nanti posisi teman-teman media online untuk mengawal atau memang terlibat dalam hiruk pikuk. Nanti pasti Itu akan saya yakin- seru itu, seru. Tapi Seru sayangnya bicara satu itu. segmen gitu. Baik saudara, jangan kemana-mana. Kita masih tersisa satu segmen bersama dengan dua narasumber kita yang kompeten untuk di media online setelah yang satu ini.